Shalom, kembali lagi di channel Klava Sukacita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami berterima kasih karena di kesempatan yang berbahagia ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon supaya Roh Kudus-Mu hadir, tuntun dan bimbing kami mulai dari awal hingga akhirnya. Inilah doa kami, kepadamu kami berdoa. Amin. Iya. Pembacaan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini yaitu di Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal 12 ayatnya yang ke-44, di mana judul atau perikop persembahan seorang janda miskin. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Iya, saudari Klava Sukacita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Injil Markus ini ditulis dengan tujuan untuk memperkenalkan Kristus sebagai anak Allah. Iya, tema perenungan kita yaitu memberikan persembahan yang sebenarnya sama Tuhan. Iya, pada ayatnya yang ke-44 yaitu mereka memberi dari kelimpahan mereka, sedangkan janda miskin memberi dari kekurangannya atau seluruh hartanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan lebih melihat hati, sementara orang kaya memberi dari kelimpahannya dan janda itu memberi dari kekurangannya. Ini memperlihatkan bagaimana iman kita sungguh-sungguh dan berpegang teguh pada Tuhan, seutuhnya sama Tuhan. Ini memberikan contoh bagaimana iman yang sejati dan sikap rendah hati adalah rela berkorban dan bersandar pada Tuhan. Karena janda itu tahu walaupun yang ia berikan seluruh hartanya sebagai persembahan kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa Tuhan adalah Raja segala raja dan sumber segala berkat itu sendiri. Persembahan yang dimaksud di pembacaan kita ini bukan soal tentang uang saja, tapi bagaimana kita memberikan hidup kita seutuhnya sama Tuhan. Dan bagaimana kita memberikan hidup kita seutuhnya sama Tuhan, yaitu kita hidup sesuai perkataan atau hidup dalam firman Tuhan. Nah, hidup dalam firman Tuhan yang dimaksud di sini adalah kita hidup merenungkan firman dan membaca Alkitab tiap hari, dan hidup sesuai buah-buah roh, yaitu buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23, yang berbunyi kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Iya, saudara Klava Sukacita yang dikasihi Tuhan, jadi inti dalam perenungan kita pada saat ini yaitu bagaimana kita memberi dengan tulus lebih daripada jumlah yang kita berikan. Kisah janda miskin yang terdapat dalam kitab kudus ini yaitu kitab Markus pasal 12 ayatnya ke-44 ini memberikan contoh bagaimana kita memberikan persembahan seutuhnya sama Tuhan. Jadi dalam kitab ini mengajarkan kita bahwa Tuhan melihat dari hati dan iman di balik persembahan, bukan hanya nominalnya, tetapi memberi dari kekurangan, menunjukkan iman yang sejati dan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Persembahan sejati bukan soal materi, tetapi bagaimana kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya sama Tuhan. Hidup sesuai firman-Nya dan menghasilkan buah-buah roh. Taat kepada Tuhan akan mendatangkan berkat. Namun, kalau kita tidak taat sama Tuhan, maka kita akan membawa akibat buruk dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang hamba sampaikan ini tidak berlalu begitu saja, namun dapat tinggal dalam hati dan pikiran kami, supaya kami melakukan segala sesuatu atau aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kepadamu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.